Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu. Dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang risiko kepatuhan ya, risiko kepatuhan. Jadi kalau risiko hukum kemarin itu risiko yang timbul karena ada tuntutan kepada bank, itu risiko hukum. Tapi kalau risiko kepatuhan, ini risiko ini sebaliknya, risiko karena timbul karena bank melanggar aturan gitu. Jadi karena bank melanggar aturan. Coba kita lihat, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah. Ini bagi bank syariah ya. Lalu risiko kepatuhan ini melekat dengan risiko yang lain, gitu ya. Melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Jadi dia melekat dengan risiko yang lain. Misalnya gini, undang-undang atau aturan yang berlaku tentang risiko kredit, misalnya risiko kredit. Jadi kalau ada bank yang melanggar modal minimum, maka dia melakukan risiko kepatuhan karena terkait dengan risiko kredit. Atau misalnya pembentukan penyisihan aktiva, nah dia tidak mematuhi aturan ini, maka ini termasuk risiko kepatuhan yang terkait dengan risiko kredit. Atau misalnya batas maksimum penyediaan dana, nah ini risiko kepatuhan terkait dengan risiko kredit. Atau misalnya terkait dengan ketentuan posisi devisa neto, nah gitu. Ini terkait dengan risiko pasar, tidak bisa menyediakan atau posisi devisa netonya negatif terlalu besar, nah, itu terkait dengan risiko pasar. Atau dengan risiko strategik, misalnya terkait dengan rencana anggaran tahunan. Nah misalnya bank itu harus menyerahkan rencana anggaran tahunan, tapi bank tidak menyerahkan ke OJK, maka ini termasuk risiko kepatuhan yang terkait dengan risiko strategik. Oke, kita lanjutkan. Termasuk melanggar ketentuan syariah, maka ini risiko kepatuhan yang tidak risiko kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Maka ini pemahaman risiko kepatuhan. Nah, risiko kepatuhan itu penyebabnya apa? Penyebabnya yang pertama adalah karena adanya aktivitas bank yang menyimpang. Oke. Yang kedua itu kurangnya pemahaman. Nah, itu. Jadi dua ini ya penyebabnya, aktivitas bank yang menyimpang dari peraturan perundangan dan aturan perundangan itu tidak dipahami dengan baik, maka ini bisa menyebabkan risiko kepatuhan. Lalu indikasinya ini, jadi mulai dari identifikasi semua kemungkinan non compliant dan dari seluruh kegiatan bank dan penyebab potensial dari non compliant tersebut. Indikator aktivitas usaha bank dan indikator ketidakpatuhan bank. Nah, ini identifikasi risiko kepatuhan. Terus mencatat dan mentata usahakan setiap kejadian, bukan risiko strategik ya, terkait dengan risiko kepatuhan. Misalnya jumlah potensi kerugian
dan ini semua dicatat dalam suatu administrasi data. Ini cara mengidentifikasi risiko kepatuhan supaya nanti tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Oke, ini ya, jadi 4 pilar manajemen risiko ini harus dihafal ya, mulai dari pengawasan dewan direksi, komisaris, dan dewan pengawas, termasuk pengawas syariah lah. Jadi terus kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit. Yang ketiga, sistem pengendalian internal. Yang keempat, ini pilarnya adalah kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Nah, inilah 4 pilar manajemen risiko. Termasuk DPS ini berperan sekali dalam apa? Dalam pengawasan syariah gitu. Oke, lalu ini parameter dan indikatornya tidak usah saya jelaskan secara mendetail. Nanti teman-teman bisa buka sendiri, bisa baca sendiri. Oke. Saya rasa itu ya. Ini ya proses identifikasi risiko kepatuhan itu mulai dari brainstorming. Ini metodenya ya. Brainstorming, kuesioner, skenario analisis, dan risk assessment workshop, ada compliant incident analysis. Nah, ini cara mengidentifikasi risiko kepatuhan. Ini ya, ini ada misalnya ya, ini contoh bank yang terkena risiko kepatuhan, misalnya PT Bank Global Indonesia. Ini termasuk ini bisa dibekukan ya, dibekukan kegiatan bank. Karena apa? Nah, mengembalikan dokumen yang dihilangkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan penjaminan nasabah. Nah, ini misalnya, jadi karena dia melanggar aturan, maka dia bisa dibekukan izinnya oleh regulator, dalam hal ini BI. Nah, itulah risiko kepatuhan yang dilanggar oleh bank. Selanjutnya silahkan kuisnya diisi ya. Saya ambil dari sini, silahkan latihan dulu, nanti baru mengerjakan. Oke, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.